Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Beberapa hari ini saya mendapatkan banyak konsultasi, curhatan hati. Dan banyak di antara mereka yang merasa kosong hidupnya, tidak berarti. Padahal saya melihat dari luar, nampak bersih, sehat, cakep, punya pekerjaan, tapi seperti hidupnya tanpa arti, kosong. Bahkan ada yang banyak sekali mengalami penderitaan dengan berbagai macam alasan. Maka pagi ini saya membuat video untuk Anda semua yang mungkin sedang mengalami kesulitan, penderitaan, kesusahan, kekosongan dalam hidup. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita alami dalam sebagian hidup kita itu seperti salah satu bab di dalam sebuah buku kisah hidup kita. Bukan seluruh kisah tentang hidup kita. Kalau kita mengalami hari yang buruk, itu tidak berarti bahwa hidup kita itu buruk. Tidak. Itu hanya 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Jadi jangan fokus pada hal buruk saja, karena itu akan berlalu. Semua yang terjadi dalam hidup kita dimaksudkan agar kita belajar, menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat, dan terutama belajar untuk menyadari bahwa di situ Tuhan sedang membentuk kita. Maka one of a bad day tidak berarti we have a bad life. 1 hari yang buruk tidak berarti kita mempunyai kehidupan yang nelangsa, yang susah. Bukan, itu hanya satu bagian kecil yang nanti akan berlalu. Yang kedua, kita tidak perlu bergantung atau hidup berdasarkan perasaan. Karena perasaan itu berubah-ubah. Lebih baik menjalani kehidupan ini dengan kesadaran penuh, menjalaninya dan kemudian mensyukurinya. Lalu jangan membuat penilaian, baik atau buruk, tidak usah. Dijalani saja dan kita terus bertumbuh dan belajar. Itu yang penting menurut saya. Karena itu kemudian yang ada adalah pertumbuhan pribadi. Kita makin kuat, kita makin bijak, kita makin baik. Dan kita tidak perlu mengharapkan orang lain mengikuti standar penilaian kita. Tidak. Biarlah orang lain menjalani kehidupannya sendiri dan kita tidak perlu terganggu oleh apa yang terjadi dan dilakukan oleh orang lain. Kita itu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang buruk dan negatif terhadap saudara-saudari kita. Kalau orang lain negatif, itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah menata hati, pikiran, perasaan, supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh syukur dan menjadi positif. Yang berikutnya adalah kita tidak perlu menjadi sempurna. Karena memang tidak bisa. Kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai kekurangan, kita juga membuat kesalahan. It's okay. Itu yang membuat kita human, manusiawi. Itu yang membuat kita unik. Kalau enggak nanti sama semua, baik semua, tidak pernah berbuat salah. Tidak ada kehidupan seperti itu, tidak real juga. Maka kita perlu menerima diri apa adanya dan nyaman dengan diri sendiri. Terutama sadar bahwa berdosa pun kita dicintai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menebus dosa-dosa kita pada waktu kita masih berdosa. Supaya kemudian kita bisa sadar, menerima diri, nyaman. Yang penting kemudian bertumbuh. Menjadi makin baik, menjadi makin bijak. Lalu fokus pada
perbuatan baik, melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Setiap kita mengalami sebuah peristiwa, syukuri, alami, hadapi, dan kemudian beri yang terbaik. Karena di dalam setiap peristiwa itu ada jejak-jejak Tuhan yang menghendaki kita memberi diri kita yang terbaik. Tidak ada orang yang bisa menggantikan kita. Maka dimanapun kita berada, beri yang terbaik. Itu maksud Tuhan. Sesederhana itu. Dan kemudian jangan terlalu berpikir tentang diri sendiri. Kekurangan diri sendiri, kesalahan yang kita buat, tidak usah. Kita harus berani juga memaafkan diri sendiri. Justru yang paling penting adalah mencoba pola hidup yang baik, yang sehat, yang seimbang. Dan kemudian menghadapi setiap peristiwa dalam hidup kita dengan rasa syukur, boleh mengalami. Karena di situ pasti Tuhan menghendaki kita hadir dan kita tak tergantikan. Maka coba berikan yang terbaik. Kita kemudian akan merasa berarti. Hidup kita tidak akan kosong lagi. Karena hidup yang berarti adalah hidup yang berguna bagi sekitarnya. Dan di setiap peristiwa memang maksud Tuhan meminta kita untuk memberi diri yang terbaik. Jangan terlalu banyak berpikir tentang diri sendiri. Menyangkal diri itu penting. Memikul salib, hadapi semua dengan rasa syukur. Dan kemudian menyadari bahwa di dalam setiap peristiwa Tuhan ada dan meminta kita menjadi lebih baik setiap saat. Peristiwa terjadi karena Tuhan mengizinkan. Dan hanya dimaksudkan supaya kita belajar menjadi semakin baik, semakin bijaksana, semakin tangguh. Tetapi memang dasarnya adalah kesadaran bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Dan Tuhan selalu punya rencana yang baik. Kalau mengizinkan peristiwa itu terjadi, pasti Tuhan punya maksud yang baik dan pasti Tuhan menolong. Tidak membiarkan kita hancur oleh peristiwa yang kita alami. Maka bagi Anda yang sedang berduka, bersedih, menderita, ingat, itu hanya sebagian kecil dari hidup kita. Yang dimaksudkan supaya kita menghadapi yang lebih baik dengan hati lebih penuh syukur, dengan sikap yang lebih tepat. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan merancang begitu indah hidup kita. Yang penting kita terbuka, menerima semuanya, tidak menilai, tapi terus belajar dan bersyukur. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang kita jalani dengan hati penuh sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.